Halo, jumpa lagi dengan Samsal Analytics. Bersama saya Usman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, ada indikasi efek dari surprising PDB ya. Kemarin bursa menguat untuk saham-saham blue chips, LQ45 dan JI30 menguat, meskipun IHSG melemah ya. Nah, bagaimana cara memilih saham dengan alpha return generator yang tinggi, yang juga dengan likuiditas yang tinggi di antara yang akan kami sajikan. Kemudian kita tetap mengingatkan adanya saham-saham dengan risk and return yang tinggi. Tentu saja bagi para trader yang menyukai risiko, ini adalah kesempatan masih terbuka untuk melakukan trading saham-saham seperti ini ya. Saya sampaikan disclaimer bahwa tanggung jawab jual beli saham ada di pihak Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya tidak bermaksud mengajak merekomendasikan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Secara keseluruhan, market menurut saya ini ada indikasi rebound penguatan karena saham-saham blue chip yang tergolong LQ45 dan J30 menguat ya. Nah, sementara IHSG melemah 0,18%. Ini menandakan bahwa pilihan pelaku pasar sudah mulai memperdagangkan saham-saham dengan kapitalisasi besar dan likuiditas yang tinggi, juga kinerja yang baik ya. Barangkali menurut saya ini indikasi masih ada uh, efek positif ya dari uh, PDB yang naik tajam ya, 5,12% di atas dari perkiraan para ahli ya. Ya, ini volatilitasnya masih relatif rendah, artinya ini harus dikonfirmasi dalam beberapa hari ke depan tentang aktivitas saham-saham blue chip. Kemudian alfanya relatif ada penurunan ya dibanding periode sebelumnya. Betanya masih di kisaran 1 dan masih dalam sebulan terakhir masih 0,87. Artinya relatif masih memiliki ruang bagi Aki untuk menunjukkan mengkonfirmasi bahwa dia mulai mengalami rebound ya. Kemudian trennya positif dalam sebulan terakhir, namun kembali saya mengingatkan indikator tren ini harus dikonfirmasi dengan indikator yang lain. Seperti moving average tampak dalam 5 hari masih ada tendensi pelemahan ya. Ada pelemahan moving average 5 hari dibanding 10 hari. Kemudian ini juga dilihat dari momentumnya masih ada tendensi pelemahan. Saya kira ini time to buy ya. Menurut saya secara keseluruhan indeks waktunya untuk bergerak positif ya. Karena sentimen global maupun domestik saya melihat adanya arah ke stabilitas atau hal yang lebih baik dengan ketidakpastian yang semakin menurun ya. Kemudian average value tinggi ya di kisaran 14,37 atau sejalan dengan rata-rata 1 minggunya dan lebih tinggi dari rata-rata 3 bulannya ya. Kemudian RQ45 dan G30 juga masih menandakan uh, uh, nilai yang cukup tinggi ya. Kemudian frekuensi juga masih menunjukkan yang rendah ya, Q45. Saya katakan bahwa meskipun ada indikasi, ada tendensi penguatan, namun harus membutuhkan beberapa hari ke depan untuk mengkonfirmasi LQ45 dalam tren penguatan ya. Kemudian volatilitas dari trade value-nya masih relatif rendah ya dibanding dengan D30. Kemudian dari trade frekuensinya juga relatif rendah ya. Jadi masih belum ramai ya transaksi untuk saham-saham blue chip. Dan net trend menunjukkan kemarin ada net sell untuk indeks keseluruhan ini menandakan beberapa saham-saham dengan kapitalisasi pasar yang rendah atau risiko yang tinggi mulai ditinggalkan sama investor asing dan saham blue chip mulai masuk ya, kemarin masuk positif meskipun D30 masih negatif ya. Nah, ini saham-saham dengan volatilitas yang sangat tinggi bagi beberapa trader ini menyukai risiko ya. Silakan dipilih dari 16 saham ini, ada Koin, JAR, CDIA ya, ada beberapa saham pendatang baru. Saya kasih shading ini yang memiliki return kemarin yang tinggi, plus minus 3% ya, absolut 3%. Kemudian di dispersionnya juga sangat tinggi ya, di atas 3%.
Jadi hati-hati kalau ada risiko pembalikan, saya sediakan target price dan stop loss ya. Kalau secara indeks konsisten, dari sini ada ya, 9, 100 dan dari LQ45 ada cuma 4 dan J30 ada 2 ya. Ini menandakan bahwa saham-saham dengan aktivitas dan risiko yang tinggi kebanyakan saham-saham lapis kedua ya. Kemudian ini saham pilihan dari indeks Kompas 100 ya, ada 8 saham pilihan. ADI, BNI, Bufin, BMRI, jadi Panamsel masih cukup dominan ya. Ada 3, namanya saham BUMN, Bank BNI, dan Bank Mandiri. Kemudian properti dalam 2 hari ini selalu muncul ya. Yang properti CTRA, kemudian Tegas dan Pawon ya, properti. Kalau kita lihat secara sektoral, ya, memang kita patut mempertimbangkan mulai masuk ke sektor properti, di mana indikasi penurunan suku bunga akan dihadapi pada September ya dari The Fed, dan kelihatannya Bank Indonesia juga akan secara konsisten menekan BI rate untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ya. Di sektor energi masih tinggi, financial masih tinggi ya, nah, properti. Barangkali ini sektor-sektor ini patut diperhatikan lebih lanjut ya. Ini high alpha return ya, jadi ada 7. Bapak Ibu perlu mempertimbangkan ya sekiranya ingin mengakumulasi laba atau gain ya, meskipun ini tidak ada yang bisa menjamin ya. Jadi berdasarkan price volatility kurang dari 5 dan 3 month statistik yang positif ya, di alfanya yang positif. Nah, paling tinggi alfanya adalah TAPG ya, TAPG, dan relatif rendah adalah ITMG ya, harganya juga cukup tinggi. Selebihnya ini indikator-indikator yang biasa saya sampaikan ya, seperti likuiditas average value di atas 10 miliar per hari, ya, kemudian average frequency di atas 1.000 kali transaksi per hari ya, kemudian volatility-nya dari aktivitas transaksi di bawah 100%, kemudian net flow-nya silakan dilihat ya, kemudian dispersion-nya di bawah 3, jadi ini masih saya pagari terhadap risiko volatilitas harga yang tinggi. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video dari kanal YouTube saya ke teman-teman, ke komunitas Bapak Ibu sekalian, agar saya bisa memiliki semangat, spirit yang semakin baik untuk meningkatkan kualitas tayangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.